Shalom jemaat Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini perenungan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Dan dari 4 ayat ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu bersama-sama di dalam komunitas. Bersama-sama di dalam komunitas. Saudara, saya mulai dulu dengan keadaan kita hari-hari ini. Banyak orang yang merasa sendirian di tengah keramaian. Orang ngerasa gak punya perhatian, gak ada yang perhatiin dia. Bahkan di tengah habitatnya sendiri. Dan kalau saya mau lebih dalam, banyak orang di tengah gereja hari-hari ini tetap merasa sendirian. Pertanyaannya adalah, apa yang salah? Nah, dari firman Tuhan hari ini kita akan belajar sama-sama. Apa sih sebenarnya alasan kita untuk kita bisa tetap bersama di dalam komunitas ini? Mari kita lihat yang pertama di ayat 19, saudara. Ayat 19 bilang gini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Paulus kasih tahu kepada jemaat di Efesus bahwa orang percaya adalah kawan sewarga. Jadi kita punya identitas baru sebagai warga orang-orang kudus, warga kerajaan Allah. Nah, sudah seyogyanya jika kita sama-sama warga kerajaan Allah, kita harus hidup berdampingan. Saya analogikan, kalau saudara tinggal di klaster, tinggal di komplek, saudara tinggal dengan tetangga kanan kiri, kan gak bisa ribut saudara. Karena kita sama-sama di klaster yang sama. Kalau ada ketua RT-nya, lalu ada rukun warganya di situ, dan ada keputusan, misalnya iuran, lalu ada pemberian-pemberian tentang uang sampah dan sebagainya, kan kita harus ikut. Kita nggak bisa semena-mena lalu bilang, saya nggak mau setuju, karena warga negara yang sama. Kalau ditarik lebih jauh, dilihat lebih jauh, kita warga negara Indonesia. Maka peraturan Indonesia itu menjadi mutlak buat kehidupan kita. Dan hari ini kita adalah warga negara surga. Dikatakan kawan sewarga orang-orang kudus. Itu alasan yang pertama saudara. Tapi alasan kedua dikatakan juga, dan anggota-anggota keluarga Allah. Bukan cuma sekedar tetangga, bukan cuma sekedar kawanan sewarga, tapi juga keluarga. Artinya apa? Ada keintiman di situ, ada hubungan di situ. Kita bukan cuma sekedar sekedar kenal, enggak. Gereja harus menjadi tempat di mana orang merasakan keluarga. Kalau di luar sana banyak orang enggak kenal siapa keluarganya, tapi di gereja mereka harus dapat yang namanya keluarga. Itu alasan kedua, tapi alasan ketiga, ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya apa? Bicara tentang alasan bersama, kita ini ibarat sebuah bangunan. Dikatakan yang rapi tersusun, kata firman Tuhan. Kalau ibaratnya bangunan ada batu bata, pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Ini rapi tersusun saudara. Bisa bayangkan kalau bata yang di bawah pengen naik ke atas. Atau bata yang di atas pengen turun ke bawah. Apa jadinya bangunan itu? Mungkin bisa belok saudara. Mungkin gak rapi, mungkin bisa gampang roboh. Nah, kalau gereja tidak dibangun dengan pengertian seperti ini, gampang sekali kita goyang, saudara. 3 alasan untuk kita bisa bersama. Yang pertama, kita adalah warga yang sama, yaitu warga kerajaan sorga. Yang kedua, kita anggota keluarga. Dan yang ketiga, kita adalah bangunan yang rapi tersusun. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita untuk tetap berdampak di dalam komunitas. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini firman-Mu tegas bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Kami adalah anggota kerajaan sorga. Dan kami adalah bangunan yang tersusun rapi untuk boleh melayani banyak orang. Biar firman ini tertanam dalam hati kami dan kami lakukan di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.